Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febriati, NPM 18130002, Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Saya membawakan materi mengenai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pengertian sholat, tujuan sholat, tata cara sholat, dan hukum dari sholat. Nah, tujuannya itu agar kalian tuh dapat menjelaskan pengertian mengenai apa itu sholat dan bacaan sholat. Nah, oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, Ibu memiliki games kecil yang akan membuat kalian menjadi konsentrasi dalam belajar. Nah, jadi sebelum kita mulai materi, Ibu akan memberikan game agar kalian nanti saat Ibu memberikan materi, kalian akan terfokuskan dan mendengarkan materi yang sangat penting ini. Oke, yang pertama itu namanya tepuk nyamuk. Jadi Ibu punya game yang namanya tepuk nyamuk. Nah, gimana sih cara mainnya, Bu? Nah, cara mainnya yaitu tangan kanan ditaruh di atas. Nah, tangan kiri diletakkan di depan. Nah, Ibu, sebelum kita main game ini, Ibu akan membagi kelompok. Nah, setiap kelompok itu 2 orang, jadi ada 5 kelompok. Nah, saat Ibu sudah bagi, baru kita akan main game. Oke, kita bagi ya. Sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Baik, nah, yang pertama, tangan kanannya di atas dan kirinya di bawah. Nah, saat Ibu bilang tepuk sendiri, kalian harus menepuk tangan kalian sendiri. Oke. Ketika Ibu bilang tepuk tangan kanan, kalian harus tepuk tangan teman kalian yang sebelah kanan. Nah, jika Ibu bilang tepuk kiri, maka kalian harus menepuk tangan teman kalian sebelah kiri. Paham? Oke, paham. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Kita percobaan dulu. Oke, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Tangan kirinya taruh depan. Sudah? Sudah. Oke. Tepuk kanan. Oke, pintar sekali. Tepuk kiri. Oke. Tepuk sendiri. Oke. Oke, udah pada bisa kita coba satu kali lagi ya. Tangan kanannya di atas. Tangan kirinya di depan, tepuk sendiri. Angkat lagi, tepuk kanan. Angkat lagi, tepuk kiri. Oke, beri applause untuk kalian karena sudah benar. Nah, Ibu, setelah game ini Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai pengertian sholat dan tujuan sholat. Nah, sholat itu apa sih? Gitu kan? Ada sudah tahu belum sholat itu apa? Ya, benar. Sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hukum sholat itu adalah wajib. Nah, sholat juga dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang dilarang atau yang tidak ingin kita lalui. Nah, misalnya jika kita tidak sholat, kita akan mendapatkan kesusahan, mendapatkan cobaan yang berat. Nah, kita juga akan mendapatkan dosa besar. Karena apa? Kita sudah meninggalkan sholat. Dan sedangkan sholat itu adalah kewajiban atau yang harus dilaksanakan. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat juga merupakan pelindung bagi kita. Nah, kenapa sih sholat menjadi pelindung? Nah, karena sholat itu menjadi tiang landasan di agama kita, yaitu agama Islam. Karena saat kita tidak sholat, kita akan mendapatkan
dosa, kita akan jauh dari Allah, kita tidak akan disayangi, tidak akan dicintai oleh Allah. Jadi kita tuh tidak akan memiliki pahala. Jadi kita akan memiliki banyak dosa karena kita sudah meninggalkan sholat. Nah, kenapa sholat itu menjadi hal wajib? Apalagi bagi kalian yang masih kecil. Karena apa? Saat nanti kalian sudah dewasa, kalian tidak akan mengalami kesusahan. Karena apa? Saat kalian dari kecil sudah rajin membaca Al-Quran, sholatnya rutin, tidak pernah bolong-bolong. Nah, nanti setiap keinginan yang kalian inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti jika kalian membantu orang tua kalian, seperti membantu untuk beres-beres rumah, membelikan barang-barang yang disuruh ibu, maka kalian akan mendapatkan sesuatu barang yang akan kalian minta oleh orang tua kalian. Nah, seperti itu juga jika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, maka kita juga akan diberikan kemudahan. Nah, yang kedua itu ada hukum sholat. Nah, jadi anak-anak, ada yang sudah tahu belum hukum sholat itu apa? Ya, benar, wajib. Nah, selain itu tadi kan ibu sudah bahas mengenai pengertian dan tujuan sholatnya sekaligus tentang hukum sholatnya. Jadi ada dua hukum sholat itu. Yang pertama itu adalah wajib. Nah, yang kedua itu adalah sunnah. Ada yang tahu hukum wajib itu seperti apa? Belum ya? Nah, jadi hukum wajib itu seperti sholat 5 waktu dengan tepat, dengan sesuai waktu, rajin, tidak bolong-bolong. Nah, itu adalah hukum wajib saat melakukan sholat. Nah, jadi sholat 5 waktu itu wajib ya hukumnya. Karena apa? Jika ditinggalkan karena akan mendapat dosa. Nah, selanjutnya itu ada sholat sunnah. Nah, kenapa sholat sunnah ini menjadi salah satu hukum? Nah, karena sholat sunnah ini boleh dikerjakan, akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan juga tidak akan mendapatkan dosa. Seperti apa sih Bu sholatnya? Ini sudah tahu? Nah, belum ya? Nah, jadi sholat yang hukumnya sunnah itu adalah sholat duha. Nah, sholat duha ini biasanya dilakukan pagi-pagi setelah terbitnya matahari. Nah, jadi saat kalian melakukan sholat duha itu hanya ada 2 rakaat ya anak-anak. Nah, jadi saat kalian melakukan sholat duha, kalian akan mendapatkan pahala lebih. Nah, jadi bisa diibaratkan setelah kalian melakukan sholat 5 waktu yang diwajibkan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian melakukan sholat 2 rakaat yaitu sholat duha, maka pahala kalian akan berkali-kali lipat banyaknya. Nah, jadi jika kalian melakukan sholat sunnah ini, kalian walaupun melakukan atau tidak melakukan itu tidak akan mendapatkan dosa. Nah, jadi kalau bisa kalian itu melakukan sholat sunnah. Karena apa? Karena kalau kalian melakukan sholat sunnah, kalian akan mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, sudah paham anak-anak? Baik, sekarang kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Sholat lebih baik daripada tidur. Dulu kok. Nggak bisa dibiarin nih. Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak Uma udah pada bangun.
Bagaimana anak-anak videonya? Menarik bukan? Baik. Nah, sekarang kalian sudah paham. Jadi, pengertian sholat itu apa? Tujuan sholatnya itu apa? Hukumnya sholat itu apa? Dan tata cara sholatnya itu seperti apa? Kan sudah paham? Sudah. Oke, yang terakhir itu ayat Ankabut ayat 45 yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW dan laksanakanlah sholat. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dan ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lainnya. Nah, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan dan Allah juga melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi saat kalian tidak melakukan sholat karena sholat itu adalah hukumnya wajib, maka Allah akan melihat walaupun Allah itu tidak memiliki bentuk. Nah, jadi Allah tahu nih, misal nih Siva tidak mau sholat karena alasannya sudah malas. Nah, Siva mengumpat atau Siva pergi main untuk menghindari sholat. Nah, Allah tahu bahwa Siva itu malas untuk berbuat sholat, jadi Siva bisa mendapatkan dosa. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah melihat video tadi, menarik kan? Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan tugas kepada setiap kelompok mengenai cuplikan video yang baru saja kalian tonton. Apa faedahnya mengenai sholat dan bagaimana tata cara sholat. Oke. Baik, Ibu bagi terlebih dahulu ya kertasnya. Nah, nanti setiap perwakilan kelompok mengumpulkan kertas tersebut di depan, oke? Nanti Ibu akan bertanya satu persatu, oke? Waktunya 5 menit ya anak-anak. Silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah selesai. Bisa dikumpul sekarang ke Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, nah, karena kalian sudah mengerjakan soal, Ibu akan memberikan pertanyaan. Jika nanti kalian bisa menjawab, itu akan mendapatkan nilai bonus. Oke anak-anak. Nah, sudah siap? Sudah baik. Apa sih hukumnya sholat? Benar sekali, hukumnya wajib. Beri tepuk tangan untuk Siva. Oke, nah selanjutnya, ada yang tahu nggak sih tata cara sholat itu seperti apa? Niat, berdiri jika mampu, tabaratul ikram. Oke, benar sekali, tepuk tangan untuk Revan. Nah, itu dia materi kita pada pagi hari ini mengenai sholat. Nah, untuk itu ketua kelasnya silakan pimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas dipersilakan. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu minta maaf jika Ibu memiliki kesalahan dalam tutur kata, sikap, maupun tidak memberikan kenyamanan bagi kalian. Nah, Ibu minta maaf. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.